Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita dipertemukan di majelis yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ketika kita berusaha memahami pesan-pesan Allah, baik yang melalui Al-Quran, ataupun yang melalui utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita memahami dengan benar, mudah-mudahan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu berpegang teguh dan menerapkan ajaran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, mudah-mudahan kita mencontoh Nabi Muhammad SAW bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya pagi hari ini insya Allah akan melanjutkan pembahasan Selasa yang lalu, yang masih ada beberapa slide yang belum kita bahas, tinggal sedikit, dan memang kita akan membahas yang sedikit itu dengan harapan waktu yang saya gunakan untuk memberi penjelasan itu tidak terlalu panjang, sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, karena kemarin banyak orang-orang yang bertanya tetapi tidak tertampung, dan ada usulan agar pengajian saya ini lebih interaktif, ada dialog antara saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baik yang langsung di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang melalui online. Dan saya sudah terbiasa dengan diinterupsi atau dipotong di tengah jalan. Jadi misalnya di tengah-tengah saya menjelaskan, kemudian ada yang ingin bertanya atau ingin menyanggah, bahkan ingin menyanggah, boleh, asal kita tidak bermaksud untuk mujadalah. Mujadalah itu pokoknya berdebat. Rasulullah menjamin kita akan masuk surga setidak-tidaknya di pinggiran surga kalau kita tidak suka berdebat meskipun kita benar. Oleh karena itu, semangat kita kalau ada tanya jawab adalah semangat ingin mengetahui lebih jauh dan ingin memantapkan. Mengapa boleh saya dipotong di perjalanan, di pertengahan? Karena suka-suka kalau menunggu saya selesai, udah lupa aku tadi mau nanya apa. Dan mungkin saya sudah membahas sesuatu yang berbeda, sehingga ketika diajukan pertanyaan itu menjadi tidak relevan. Baik, kita sedang membahas surat Al-Kafirun. Surat ini bisa kita pegang sebagai pedoman bagaimana kita bertoleransi di bidang agama dengan orang lain. Jadi kita toleransi sampai batas tertentu, tapi sampai dengan batas tertentu itu kita tidak bisa lagi pergi lebih jauh. Itu seringkali orang-orang menyebut kita fanatik. Tidak usah khawatir disebut fanatik, karena orang-orang lain justru yang tidak toleran terhadap kita. Undang-undang kita menjamin masing-masing warga negara boleh melaksanakan kepercayaannya sendiri-sendiri. Kalau namanya melaksanakan kepercayaannya sendiri, berarti orang itu mesti mengikuti secara disiplin ajaran agamanya. Jadi itu dijamin oleh undang-undang.
Kalau orang menuduh kita fanatik, sebenarnya mereka sedang ingin menggoyah atau menarik kita supaya kita terpengaruh oleh mereka. Oleh karena itu kita tidak usah galau, tidak usah risau dengan istilah-istilah yang disebut oleh orang lain. Kalau misalnya kita dituduh sebagai fanatik, yang menuduh kita fanatik itu tidak toleran terhadap kita, tidak toleran terhadap kita yang ingin melaksanakan kepercayaan kita. Dan kita pegang bahwa kita tidak suka dan tidak ingin mencemooh agama lain, karena bisa jadi orang-orang lain itu sedang tidak percaya pada agama kita dan bahkan mungkin memusuhi. Tetapi suatu saat mereka bisa berbalik, bisa sadar, kemudian bisa membela agama kita lebih daripada kita. Dan itu sejarahnya pada para sahabat itu banyak yang seperti itu. Antara lain adalah Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, yang mereka semula itu memusuhi Islam, tapi begitu mereka masuk Islam, mereka berjanji membela Islam sampai kapanpun. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang mencemooh agama kita nggak usah terlalu emosional, karena memang karakternya agama kita itu seperti itu, dan semua nabi itu dimusuhi oleh umatnya. Kita bukan nabi, tetapi ketika kita mengikuti agama kita, pasti banyak orang yang tidak senang atau bahkan memusuhi kita. Yang penting kita menanamkan pada diri kita keyakinan, sehingga kita berbuat apapun, berperilaku bagaimanapun sesuai dengan keyakinan. Orang Islam tidak boleh berperilaku atau bertindak secara ragu-ragu. Ragu-ragu itu termasuk penyakit hati, penyakit nifaq. Maka yang namanya iman itu harus disertai dengan keyakinan, dan orang kalau sudah yakin itu tidak bisa mundur. Kita mulai dengan qul ya ayyuhal kafirun. Kita panggil mereka, wahai orang-orang kafir. Kemarin sudah kita bahas yang namanya orang kafir itu siapa. Bisa di situ termasuk orang musyrik, bisa termasuk orang yang menganggap Tuhan banyak, atau orang yang mempercayai sebagian wahyu Allah dan mengingkari sebagian wahyu yang lain. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Sekarang saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian juga tidak menyembah apa yang saya sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Di masa yang akan datang pun saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Kemudian pedoman terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku sendiri. Karena kita besok menghadap kepada Allah itu secara individu. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidak ada seorang pun besok di hari kiamat kecuali menghadap kepada Allah sebagai hamba. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua itu akan menghadap kepada Allah secara sendiri-sendiri. Artinya kita masing-masing bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri. Oleh karena itu, ketika ada orang yang memusuhi kita, kita sampai sebatas menghindari permusuhan itu, atau kalau terpaksa ya kita mengatasinya. Kemudian sisanya kita tidak usah terlalu risau,
karena mereka akan bertanggung jawab sendiri kepada Allah dan kita juga akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Jangankan mereka yang berbeda agama, yang berbeda madhab di antara muslimin, kita juga tidak usah berdebat karena masing-masing mengutip dalil-dalil yang sah. Oleh karena itu, kalau ada di antara teman-teman kita berbeda dengan kita tidak usah berdebat. Kita serahkan kepada Allah, karena besoklah Allah yang menghakimi kita. Tidak usah kita menghakimi teman-teman kita sendiri. Kita yang penting introspeksi, melihat apakah apa yang sudah saya imani, apa yang sudah saya percaya, apa yang sudah saya lakukan itu sudah benar atau belum. Kemudian orang lain mempunyai kepercayaan yang berbeda, dan kalau kita dengar bahwa mereka itu mengutip Al-Quran atau hadis, maka kita tidak usah berdebat, biarkan saja mereka melakukan itu, sehingga kita menjadi muslimin yang bisa bersatu padu. Ya. Bersatunya orang Islam itu penting, dan itu diperintah oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian pada tali Allah, atau pada ajaran Allah, atau pada agama Allah, dan kalian jangan bercerai-berai. Bahkan di surat Ar-Rum disebutkan orang-orang yang memecah belah agamanya sendiri itu termasuk orang musyrik. Jadi sayang kita setiap hari ke masjid, tetapi kriteria kita termasuk orang musyrik kalau kita memecah belah agama kita sendiri. Kemudian kemarin sudah kita bahas, mohon maaf Pak Andi, saya ini kok nggak jalan. Tiap pihak itu bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kemudian Masya Allah, harus pakai wa in kadzabuka faqul li a'mali wa lakum a'malukum. Kalau mereka mendustakan kamu, maka katakan aku bertanggung jawab pada perilakuku sendiri, dan kalian juga bertanggung jawab terhadap perilaku kalian. Kalian cuci tangan atau berlepas diri terhadap apa yang aku lakukan, demikian juga saya berlepas diri terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, kita diwanti-wanti oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang kafir yang kriterianya saya sebutkan tadi sebagai aulia, sebagai wali. Aulia itu jamak dari wali. Wali itu definisinya seperti di surat Al-Mumtahanah, yaitu orang yang diberi rasa cinta kasih. Di surat Al-Mumtahanah di ayat yang pertama, Allah melarang kita untuk menjadikan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita sebagai wali. Bagaimana cara menjadikan wali? Yaitu tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian menaruh rasa kasih, rasa cinta kepada mereka. Di surat Al-Mumtahanah ayat pertama, surat ke-60. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian memberi rasa cinta kepada mereka. Rasa cinta itu secara psikologis mendorong kita untuk taat kepada yang kita cintai. Seseorang laki-laki yang mencintai istrinya,
dia cenderung untuk taat kepada istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri yang mencintai suaminya akan cenderung taat kepada suaminya. Makin dalam cintanya, maka makin besar ketaatannya. Begitu pula kalau kita mencintai Allah, maka kita akan taat, akan tunduk kepada Allah. Kalau ada seseorang mencintai orang lain yang tidak taat kepada Allah, maka ada kemungkinan kita bisa ikut-ikutan dia tidak taat kepada Allah. Dan orang mukmin yang baik tidak akan pernah menaruh rasa cinta kepada orang yang menentang Allah. Itu bisa dibaca di surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, ayat yang terakhir, ayat yang nomor 2. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai. Saling mencintai dengan orang-orang yang melanggar-langgar ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan berikutnya, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, meskipun mereka itu adalah bapak ibumu sendiri, anak-anakmu sendiri, saudara-saudaramu sendiri, atau kerabat-kerabat kamu sendiri. Jadi kalau ada seseorang muslim jatuh cinta kepada non-muslim yang tidak mau taat kepada Allah, itu perlu dipertanyakan apakah dia betul-betul mukmin atau tidak. Karena di ayat ini disebut la tajidu qauman yu'minun, kamu tidak akan mendapatkan masyarakat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ini sangat penting, karena ini adanya di hati, dan karena di hati itu emotion itu akar katanya sama dengan motif. Dasar akar katanya itu dari moti jadi emotion, mempunyai pengertian yang relevan. Emotion itu perasaan, motif itu dorongan. Jadi perasaan kita itu akan mendorong kita berbuat sesuatu. Kalau kita mencintai seseorang, maka rasa cinta kita mendorong kita untuk mendekati dia. Tapi kalau kita membenci seseorang, membenci itu juga emosi, kita akan cenderung untuk menjauh dari dia. Oleh karena itu, hati-hati dengan emosi, karena emosi itu akan mendorong. Dan di sini Allah menyebutkan di surat Al-Mumtahanah, tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian menaruh rasa cinta. Orang yang mukmin kecenderungannya mencintai sesama mukmin. Karena ayat ini sudah kita bahas kemarin, maka saya tidak terlalu mendalam itu. Nah, bagaimana dalam pergaulan? Ini bisa kita pakai pedoman. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bagaimana kriteria orang non-muslim yang memusuhi kita? Antara lain kriterianya seperti ini, adalah orang yang memusuhi adalah orang yang menyerang kita, yang memusuhi kita, yang memerangi kita, atau mengusir kita dari tempat tinggal kita. Ini ekstrimnya. Jadi kalau mereka tidak mengotak-atik, tidak mengganggu kita, di mana kita tinggal dan apa yang kita lakukan, maka mereka tidak termasuk golongan yang memusuhi kita. Nah, orang yang semacam itu kita bergaul dan bekerja sama boleh. Kerjasama sejauh mana? Kerjasama itu boleh juga mereka menjadi direktur. Kalau mereka menjadi direktur, kita menjadi karyawan, berarti mereka adalah pimpinan. Apakah itu tidak bertentangan dengan Al-Maidah ayat 51? Tidak.
Karena Al-Maidah ayat 51 dulu disalahartikan. Mereka mengartikan aulia atau wali itu sebagai pemimpin. Bukan pemimpin, tapi teman akrab. Yang dimaksud dengan teman akrab adalah teman yang kita curahkan cinta kita kepadanya. Orang yang mencintai orang lain itu mempunyai kepercayaan. Kita cenderung percaya kepada orang yang kita cintai. Orang yang tidak percaya kepada orang lain, dia tidak akan curhat. Kalau ada dua orang itu curhat tentang problem-problemnya, berarti dia sudah menaruh rasa cinta kepadanya. Jadi kita tidak boleh curhat kepada non-muslim. Loh, kok itu tidak toleran? Bukan begitu. Kita orang Islam punya pedoman-pedoman yang kita taati. Pedoman-pedoman itu dibuat oleh Allah. Kita yakin kepada Allah dan kita yakin bahwa kita akan dibalas oleh Allah. Non-muslim itu tidak ada kepercayaan itu. Karena mereka tidak percaya, maka mereka tidak ada rasa keterikatan dengan aturan itu. Karena tidak ada ketaatan, tidak ada keterikatan, maka mereka bisa berperilaku seenaknya sendiri. Kalau kita berakrab-akrab, kita bisa mengikuti mereka. Maka bukan karena tidak toleran, bukan karena fanatik, karena kita takut mereka menggeret kita. Saya kasih contoh. Menurut pedoman umum, wanita dan wanita lain itu auratnya hanya sebatas lutut dan pusat. Sesama wanita. Bagaimana dengan wanita yang masuk ke salon khusus wanita? Boleh enggak muslimah menjadi satu dengan non-muslimah masuk ke salonnya ke sama? Memang ini daerah khilafiyah, daerah perselisihan, daerah yang disputable. Ada ulama yang beranggapan boleh. Karena apa? Sama-sama wanita. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh. Karena apa? Ini semangat spiritualnya. Bahwa kalau muslimah, dia ada ketundukan kepada Allah. Ketundukan itu apa? Antara lain orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh membuka aib orang lain kepada orang lain. Jadi misalnya saya mengetahui aibnya si fulan, kemudian saya tidak boleh bercerita kepada orang lain tentang aib itu. Itu pedoman keimanan. Non-muslim tidak punya pedoman itu. Maka bisa jadi ketika wanita itu seorang muslimah itu sedang nulur misalnya, bajunya dibuka, punggungnya kelihatan, di situ banyak panung. Anggaplah panung itu satu aib. Kalau itu yang melihat non-muslimah, dia bisa jadi bilang, oh kamu tahu, dia tuh cantik sekali, tapi punggungnya aduh kayak pulau. Islam tidak akan melakukan itu. Karena itu maka jangan membuka membuka bagian yang bisa disebarkan oleh orang lain kepada umum. Ya. Oleh karena itu kita bisa memahami kalau ada orang membuka salon khusus muslimah, bukan khusus wanita, tapi khusus muslimah, karena dia mencoba melaksanakan ajaran ini. Ya. Jadi ini jangan dianggap sebagai tidak toleran atau fanatik, karena kita itu ingin melaksanakan kepercayaan kita dan itu dijamin undang-undang. Ya, itu dijamin undang-undang. Kalau dijamin undang-undang nggak usah ganggu. Yang mengganggu berarti dia menentang undang-undang. Undang-undang itu konstitusi. Orang yang menentang atau mengkritik itu dia tidak konstitusional. Ya, jadi kita punya pedoman. Saya lanjutkan, yang dilarang itu adalah kita menjadikan wali
Jadi kata kuncinya yatawallahum. Yatawallahum dari kata wali. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kamu atas nama agama dan mengusir kamu dari rumahmu, seperti orang-orang Mekah yang terusir dari Mekah lalu hijrah ke Madinah. Wa dhaharu ala ikhrajikum. Oh, dia tidak memusuhi tapi membantu. Wa dhaharu ala ikhrajikum, orang yang membantu mereka. Jadi meskipun tidak memusuhi langsung, kalau membantu itu termasuk kriteria ini. Dilarang apa? Antawallahu. Dilarang menjadikan mereka wali. Dilarang menjadikan mereka teman akrab. Kalau teman akrab saja tidak boleh nggak diangkat mereka sebagai pelindung kita? Nggak bisa. Pelindung itu ada yang ditunjuk secara formal. Kalau kepala pemerintahan, kepala daerah misalnya, itu diharapkan, expected dia menjadi wali. Diadopsi dalam bahasa Indonesia, orang yang memimpin kota disebut wali kota. Wali kota itu artinya apa? Pelindung kota, pelindung penduduk yang ada di kota itu. Mestinya kalau kita konsisten dengan bahasa, gubernur pun juga wali provinsi, presiden juga wali negara. Tapi untuk membedakan istilah, lalu wali hanya dipakai untuk kota. Kabupaten istilahnya sudah beda, provinsi sudah berbeda dan sebagainya. Tapi secara fungsi itu mereka adalah wali. Karena itu kalau dikatakan wali itu adalah teman akrab, bertentangan enggak dengan yang mengatakan bahwa itu artinya pemimpin? Tidak. Jangankan menjadikan pemimpin, menjadikan kekasih saja tidak boleh. Jadi justru lebih ketat dibanding dengan menganggap sebagai pemimpin. Saya teruskan bahwa ini ya ayat yang saya kutip tadi, surat Al-Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Jangan kamu jadikan musuhku dan musuhmu aulia sebagai wali, pelindung, teman akrab. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian menaruh mawaddah, rasa cinta. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, padahal mereka itu sudah mengingkari kebenaran. Bahkan yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mengusir kalian dari rumah kalian. Ini konteksnya, ada seorang wanita yang datang dari Mekah, dia kafir, mengunjungi saudaranya di Madinah. Dia mengunjungi itu setelah perjanjian Hudaybiyah. Menurut perjanjian Hudaybiyah, kalau ada penduduk Makkah pergi ke Madinah atas izin pimpinannya, maka orang itu harus diizinkan pulang kembali ke Makkah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Madinah pergi ke Makkah tanpa seizin pimpinannya, maka dia tidak boleh kembali ke Madinah. Artinya apa? Boleh dipenjara, boleh dibunuh. Itu dirasakan oleh beberapa orang tidak adil. Bahkan Umar pun menganggap itu tidak adil. Tetapi hikmahnya begitu banyak. Jadi Rasulullah itu berbuat itu tidak atas kemauannya sendiri, tapi memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu ada saudara yang di Madinah itu menitipkan surat kecil, surat yang berisi kalimat pendek, supaya saudara-saudaranya yang ada di Mekah sementara keluar dulu dari Mekah. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu kirim itu? Setelah ketahuan, jawabannya, aku hanya ingin mereka tidak terlibat di dalam peperangan. Saya tetap beriman kepada Allah dan tetap beriman kepada Rasul dan sebagainya. Tapi itu berbahaya, karena itu bisa membocorkan rahasia perang. Rasulullah akan menyerbu ke Makkah, itu dirahasiakan betul-betul. Salah satu contoh merahasiakannya adalah bahwa
sampai satu hari sebelum hari H itu umat muslimin tidak tahu Rasulullah akan mengejak perang kemana. Tapi Rasulullah sudah memerintahkan mereka semua siap-siap perang. Tapi kemana? Tidak tahu. Bahkan Rasulullah membuat trik supaya orang-orang tidak menyangka bahwa kita akan menyerbu Makkah. Caranya gimana? Menyuruh sekelompok orang, coba kamu pergi ke utara, menyebut suatu daerah. Itu hanya untuk mengelabui supaya orang-orang mengira, oh Rasulullah mau mengajak perang melawan daerah kekuasaan Romawi. Padahal ke selatan. Kenapa dirahasiakan? Rasulullah ingin menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah, supaya Makkah tidak mempersiapkan diri untuk melawan. Kalau mereka mempersiapkan diri, maka akan terjadi pertikaian dan pertumpahan darah. Dan yang terjadi betul-betul tidak ada pertumpahan darah kecuali yang kecelakaan saja yang dipimpin oleh Ikrimah di daerah Mekah, dan untuk orang Madinah dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya. Jadi cinta itu bisa membahayakan karena bisa menyebabkan kebocoran rahasia. Kalau kita belajar intelijen, banyak intel suatu negara itu memata-matai musuhnya melalui salon atau melalui night club, tapi untuk tingkat elit. Yang ditaruh di situ wanita-wanita yang cantik, yang cerdas. Nanti pelanggannya ketika datang di situ dikorek-korek tentang rahasia negara, keluar. Dan itu dilakukan banyak sekali di Eropa, dan itulah awal dari bisnis nightclub. Kemudian karena itu mendatangkan keuntungan, lalu banyak orang meniru. Padahal itu dulunya adalah dipakai untuk memata-matai, itu operasi intelijen oleh suatu bangsa, suatu suku yang mempunyai rencana jangka panjang untuk mendirikan satu negara di tanah orang lain. Saya teruskan. Menyembunyikan cinta kepada musuh juga tidak boleh. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian merahasiakan rasa cinta itu. Jadi kalau kita diam-diam mencintai jenis yang lain, misalnya kalau kita laki-laki mencintai wanita, tapi non muslim, itu sudah termasuk di sini. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian menyembunyikan rasa cinta itu. Lalu kita hindari forum yang mengingkari Al-Quran. Ini kemarin saya ceritakan bahwa kalau ada satu forum atau majelis atau gerombol-gerombol, di situ dibahas tentang pengingkaran terhadap Al-Quran, maka kita tidak boleh duduk-duduk atau bergabung dengan mereka. Kalau ada orang Muslim bergabung dengan mereka atau berada di situ, diam saja, dia dianggap bagian dari itu. Orang Islam kalau melihat sesuatu yang mungkar, itu kewajibannya adalah mencegahnya. Mencegah itu bisa dengan tangan, dengan kekuasaan, bisa dengan lisan, kata-kata, dengan nasihat. Kalau tidak bisa, dengan hati. Dengan hati gimana? Tinggal, pergi. Salah satu contoh yang sederhana, suka-suka ada orang main gaple, taruhan. Lalu terus teman-temannya nonton orang gaple, siapa yang terampil. Dia hadir di situ, diam saja, itu sama dengan dia ridho terhadap perbuatan itu. Kalau dia ridho, dia dosanya sama dengan yang main. Jadi kalau ada orang gaple, orang judi-judi, jangan nonton. Kalau bisa, kita usir, kita suruh bubar. Kalau nggak bisa, kita nasihati. Kalau nggak bisa, pergi aja kita.
itu maksiat. Bagaimana dengan kekafiran? Kalau ada orang di situ memaki-maki Tuhan, memaki-maki Tuhan itu termasuk menuduh Allah punya anak. Itu sama dengan memaki-maki Tuhan. Gambarannya di surat Maryam. Wa qalu takhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah itu mengambil anak atau mempunyai anak. Laqad jitum syai'an idda. Sungguh kalian ini mengatakan sesuatu yang indah. Takadus samawatu ayyatafattarna min. Hampir-hampir langit itu pecah. Bumi terbelah. Kenapa? Mendengar tuduhan yang menuduh Allah punya anak. Jadi alam raya ini marah kalau ada orang yang menyekutukan Allah. Dari situ bisa kita pahami kalau ada suatu daerah, kemudian di situ ada bencana dan ternyata perilaku orang-orang di daerah itu mengingkari ajaran Allah, maka kita bisa pahami, oh mereka marah. Ya, mereka marah. Saya dulu pernah membuktikan ada kejadian misalnya di Galunggung itu terjadi waktu itu bencana. Kebetulan yang ditugasi oleh kantor saya teman keturunan Cina, agamanya Nasrani, tapi hubungan saya baik dengan dia. Dia Cina, tapi dia dari Jawa, dan saya kalau ngomong sehari-hari pakai bahasa Jawa. Saya bilang, aku titip pertanyaan dong, tapi tidak untuk dipublikasikan, untuk pengetahuan kita sendiri. Pertanyaannya begini, bahwa di Al-Quran, ya saya tahu dia Nasrani, tapi saya ngomong ini biasa, kalau namanya wartawan itu curious, ya, ada ingin tahunya itu besar. Di Quran itu sering kali disebut karena ada bencana itu ada hubungan dengan perilaku orang yang ada di daerah itu. Tolong cari tahu kelakuan orang di daerah yang terkena bencana. Pulang dia cerita, betul mereka itu sudah hidup bebas, perzinahan antar tetangga itu biasa. Mereka kena bencana. Jadi ada kaitannya. Ya, kalau kita baca di surat Maryam tadi, surat Maryam ayat 90 sampai 92. Takatus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru jibalu hadda. Langit-langit itu hampir saja pecah, menahan marah. Bumi juga hampir terbelah. Gunung-gunung pun hampir roboh. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka menuduh Allah mempunyai anak. Padahal wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak layak Allah itu punya anak. Nah, kalau kita berada di satu tempat, kok di situ dibahas menganggap Allah punya anak, maka kita tidak boleh hadir di situ. Kita tidak boleh tetap berada di situ. Kita harus keluar. Kalau kita tidak keluar, terkena ayat ini. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir semuanya di neraka jahanam. Jadi potensi kita bukan sebagai kafir, tapi potensinya sebagai munafik menurut ayat ini. Padahal siksaan orang kafir dan munafik mana lebih berat? Munafik. Kalau ada orang bertanya, kenapa siksaan orang munafik itu lebih berat daripada orang kafir? Orang kafir kan jelas tidak sholat, tidak percaya kepada Allah. Tapi orang munafik masih suka pergi masjid. Kalau ditanya percaya kepada Allah, tapi kok siksaannya lebih berat? Iya, karena orang kafir itu mengingkari Allah, titik. Mengingkari Allah, titik. Orang munafik mengingkari Allah ditambah dengan bohong. Mengingkari Allah plus bohong. Jadi kalau orang kafir itu mengingkari Allah saja, orang munafik mengingkari Allah plus bohong.
dosanya lebih banyak. Maka kalau dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di level yang paling bawah di neraka, itu pantas karena sisaan mereka lebih besar. Nah, oleh karena itu kita ketika tidak mau bergaul secara intim dengan orang-orang kafir, berlaku juga dengan orang munafik. Orang munafik kita jangan terlalu dekat-dekat. Bergaul boleh, berdagang boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Di surat Ali Imran ayat 118. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu. Bitanah itu akar katanya sama dengan batin. Batin yang ada di dalam diri kita itu batin, emosi, perasaan dan sebagainya, itu yang di batin. Jadi jangan ambil jadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Allah menyebutnya di luar kalanganmu. Siapa itu? Mereka adalah yang tidak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan bagimu. Jadi kelakuannya itu merugikan orang-orang mukmin. Dia berbuat apa? Merugikan orang mukmin. Itu berarti bukan golongan kita, meskipun mereka mengatakan mukmin. Waddu law anittum qad badatil baghdha min afwahihim. Mereka hanya menimbulkan madarat kepada kamu dan mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Kalau kalian susah, mereka senang. Rasain. Itu bukan golongan kita. Terus telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan di hati itu lebih besar. Jadi omongan kita itu adalah refleksi dari apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di perasaan kita. Itu omongan kita. Nah, ibaratnya kalau kita mencoba memahami ini secara ilustratif, ya, qad badatil baghdha min afwahihim. Kebencian itu kelihatan di bahasa mereka, tapi wa ma tukhfi suduruhum, apa yang mereka simpan itu lebih besar. Ini ibaratnya iceberg, es, apa namanya, gunung es. Gunung es di laut yang kelihatan itu sedikit, tapi di bawahnya lebih besar. Orang yang benci kepada mereka, omongannya itu menunjukkan kebencian, tapi kebencian itu lebih besar yang ada di dalam hati. Jadi kalau kita ingin melihat orang ini kelompok kita apa bukan, saya bilang kelompok kita itu di sini istilahnya min dunikum, yang bukan kelompok kalian. Orang ini kelompok kita. Kalau dia suka ngomong-ngomong yang menunjukkan kebencian, itu bukan orang kita. Nah, kalau bukan orang kita, la tattakhidhu bitanah, jangan dijadikan teman akrab. Kalau saya ingin dekat dengan dia untuk mendakwai gimana? Boleh. Mendakwai itu kan artinya kita ingin membantu dia berubah pikiran dari yang tidak baik menjadi baik. Boleh, itu niatnya menolong. Tapi tidak boleh menjadikan dia sebagai orang yang disayang. Qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun. Sudah jelas ayat-ayat bagi kalian kalau kalian memang mau berpikir. Kenapa begitu? Karena orang-orang munafik itu menyimpan dendam. Antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Itulah mereka. Kamu menyukai mereka, tapi mereka tidak menyukai kamu. Kok bisa ya? Ada satu orang menyukai orang lain, si A menyukai si B, padahal si B tidak menyukai si A. Kok bisa terjadi akrab? Biasanya ada interest. Ya, biasanya ada interest. Interestnya apa? Biasanya sih yang ada hubungannya dengan hawa nafsu. Hawa nafsu contohnya apa? Duit dan kekuasaan. Jadi kalau kita bisa melihat, kok bisa ya si A berakrab-akrab dengan si B, padahal si B itu jelas dia itu memusuhi Islam.
Itu kira-kira karena ada interestnya. Kenapa? Kok si A itu tahu bahwa si B itu membenci, tetapi kok disukai? Salah alamat. Karena dia tidak memakai pedoman Allah sebagai Tuhannya, tetapi dia menganggap Tuhannya adalah uang. Dan orang menganggap uang sebagai Tuhan itu tidak hanya di daerah kita saja, seluruh dunia itu semacam itu. Sehingga ada orang yang bercanda atau dia stres, dia mengatakan aku bisa menyingkat seluruh buku-buku tentang psikologi dalam satu kata. Ilmu jiwa, buku apa saja deh, ringkasannya dalam satu kata. Apa itu? Uang. Semua orang perilakunya menuju kepada uang. Nah, kalau itu yang terjadi, maka semua orang menganggap uang sebagai Tuhan, sebagai yang ditaati. Nah, oleh karena itu, kalau kita ngaji, kita coba kurangi sedikit-sedikit, bahkan targetnya hilangkan. Kita tidak taat kepada duit, tapi kita taat kepada Allah. Nah, kalian percaya kepada kitabnya Allah semuanya, tapi mereka tidak. Dan mereka mengaku, kalau ketemu dengan kalian, aku ini kan golonganmu, sama-sama. Tapi kalau mereka itu sedang berkumpul dengan kelompoknya sendiri, mereka bangkitkan kemarahan itu, sialan dan sebagainya. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Intam saskum hasanatun tasu'hum. Salah satu indikasinya adalah kalau kalian mendapatkan kebaikan, mereka sedih. Jadi kalau kamu mendapatkan jabatan, mereka sedih. Apa dia yang menjabat? Seharusnya kita. Nah, itu sudah ada rasa kedengkian. Wa antusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kalian mendapatkan sesuatu yang buruk, mereka senang. Syukurin ya. Tapi sikap yang baik mana? Wa in tasbiru wa tattaqu. Ini pedoman mendasar dan secara umum. Kita berpegang teguh pada takwa dan sabar. Allah menjamin wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan bertakwa, rekayasa mereka apapun sama sekali tidak akan berpengaruh buruk pada kalian. Ini kita pegang ya. Ini termasuk kata-kata Nabi Yusuf. Dia setelah menjalani itu, kemudian dia mengatakan yang penting takwa dan sabar. Saya kira sementara itu, supaya ada pertanyaan, saya tunggu dari tadi tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka lebih baik saya berhenti aja dulu. Baik,